Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore kami ucapkan kepada narasumber dan juga semua EBT Heroes yang telah hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dan membahas mengenai unboxing perusahaan panas bumi Pertamina Geothermal Energi Tbk. Perkenalkan, saya Noval Gibran Haidar Rahman, selaku fasilitator yang akan memandu jalannya acara Z-Talk pada malam hari ini. Pada sore hari ini. Nah, saya sebelum eh, melanjutkan, saya ingin bertanya dulu kepada seluruh peserta, bagaimana keadaannya hari ini? Kabarnya bagaimana sih? Ada yang mungkin capek, aduh puasa, tapi bentar lagi buka, jadi semangat gitu ya. Bagaimana nih? Udah nggak kuat lapar gitu. Nah, bagaimana? 6. Ya, aduh, udah capek gitu. Wah, luar biasa. Udah pada semangat banget ya kayaknya ya. Udah kayak berapi-api nih kayaknya. Udah api tuh. Ada yang ngetik api juga. Ini keren satu. Oke, terima kasih banyak yang telah merespon. Semoga acara kita pada malam hari ini, mohon maaf pada sore hari ini full senyum ya gitu. Dan banyak ilmu yang akan diberikan oleh narasumber. Semoga kita dapat mendengarkan dengan baik. Nah, selanjutnya eh setelah saya bertanya tentang kabar, ini ada rules, aturan-aturan yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya ada student introduction dulu nih. Nah, saya ingin memanggil secara random untuk perkenalan nama dan asal instansinya. Atau asalnya dari mana ya? Oke, saya lihat di sini siapa ya? Saya minta Kak Nana deh. Kak Nana Rizky, apakah hadir? Hadir. Hadir. Semangat banget ya Kak Nana ya. Iya dong. Boleh, Kak Nana perkenalan namanya siapa, nama lengkapnya, terus asalnya dari mana, dari instansi mana juga boleh. Mahasiswa kah? Kerja di mana kah itu boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nana Rizky Nisa, asalnya dari Kalimantan Timur. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda. Wah, luar Masih biasa. salam kenal. Salam kenal Kak Nana. Semoga bisa mengikuti Zitok pada sore hari ini dengan baik ya. Banyak ilmu juga insya Allah didapetin. Oke, selanjutnya makasih ya Kak Hmm, Nana ya. Selanjutnya saya akan memanggil satu orang laki-laki. Mungkin yang udah on cam nih. Kayaknya tadi saya lihat ada yang udah on cam. Ah, ada nih. Bapak Mainardi. Apakah hadir? On cam. Tapi bapaknya mungkin ini ya ada gangguan sedikit. Oke, saya ganti deh ke Karif Kill. Ada nggak? Karif Kill? Apakah hadir Karif Kill? Oke, nggak ada juga nih kayaknya. Masih persiapan-persiapan kayaknya ya. Siapa deh yang mau mengajukan diri buat perkenalan? Siapa tahu kan nambah relasi di sini. Ada yang mau? Kalau nggak ada, saya tunjuk lagi. Ah, ada nih. Siapa nih? Halo, siapa tadi? Boleh Kak? Oh, boleh. Silakan. Silakan perkenalan. Namanya siapa dan asalnya dari mana? Instansi mana? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Fauzan Nukman, asalnya dari eh, Garut PGI Taraha. Selamat Oke, sore Mbak semuanya. keren banget ya. Oke, salam kenal Fauzan. Kak Fauzan, salam kenal ya. Tadi udah Kanana ada Kak Fauzan. Oke, karena udah perkenalannya diwakilin sama dua orang aja, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah ada eh,
peraturan-peraturan yang akan kita lakukan pada Zitalk pada sore hari ini. Nah, rules talk show pada sore hari ini yang pertama, peserta wajib mengenakan pakaian bebas tapi rapi. Yang kedua, peserta wajib mengganti nama dengan format nama dan asal instansinya. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara talk show berlangsung. Peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilakan oleh MC. Peserta dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan, baik melalui chat maupun via mikrofon, atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talk show berlangsung. Peserta wajib mengikuti peraturan selama acara talk show berlangsung. Nah, di tengah-tengahnya nih ya, kita ada iklan dulu sebentar. Nah, penyusunan, jadi kita tuh akan ada program live Zoom, penyusunan laporan capaian aksi mitigasi. Harganya awalnya 5 juta, tapi sekarang promo jadi 1,2 juta aja. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikutinya, silahkan nanti kunjungi Instagramnya Zona EBT aja. Nanti ada link buat pendaftaran, silahkan untuk mengisi link tersebut. Zona EBT juga mengeluarkan sertifikat karbon. Bayangkan, setiap kali kita menghasilkan polusi dari kendaraan atau pabrik, ada hutang karbon yang kita buat. Sertifikat karbon ini bisa diperoleh oleh proyek-proyek yang berkontribusi mengurangi polusi. Misalnya dengan menanam pohon atau menggunakan energi bersih. Tidak hanya perusahaan, sertifikat karbon juga dapat dibeli oleh perorangan. Dengan membeli sertifikat karbon, seseorang dapat mengimbangi jejak karbon yang mereka hasilkan. Misalnya dari berpergian dengan pesawat, menggunakan kendaraan pribadi, atau aktivitas lain yang menghasilkan emisi. Ini adalah cara bagi individu untuk berkontribusi dalam upaya melawan perubahan iklim dan mendukung proyek-proyek yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti penanaman pohon atau penggunaan energi terbarukan. Nah, bagi siapapun yang ingin memiliki sertifikat karbon, silakan untuk scan sekarang. Dan kalau misalkan kalian belum follow Instagramnya, Facebook, LinkedIn, dan Pinterestnya, silakan untuk kunjungin media sosial Zona EBT. Di sana banyak sekali informasi yang akan diberikan oleh Zona EBT. Nah, Zona EBT juga ada bagikan ceritamu mengikuti Z Academy. Yang pertama, bagikan ceritamu mengikuti Z Academy melalui video ataupun foto selama kelas berlangsung dengan menceritakan ilmu dan materi yang kamu dapat, kemudian kemas secara kreatif dan menarik. Yang kedua, bagikan cerita mengikuti Z Academy dan unggah melalui Instagram. Yang ketiga, jangan lupa untuk mention Zona EBT di Instagram. Yang keempat, pastikan kamu sudah follow Instagram Zona EBT serta sudah join di grup WhatsApp-nya. Yang kelima, untuk 3 peserta dengan cerita yang paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah seru dari Zona EBT. Yang keenam, pemenang diumumkan melalui grup ZI Academy dan juga Instagram Zona EBT. Selanjutnya, jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup atau menghubungi official WhatsApp Zona EBT di +62851 7587 8765. Nah, sekarang saya akan memberikan profil narasumbernya. Zitalk pada sore hari ini adalah emiten unboxing perusahaan panas bumi Pertamina Geothermal Energy Tbk yang akan disampaikan oleh speaker kita yang sangat luar biasa, Bapak Lufan Nasya Faswara. Beliau merupakan manajer performance management dari PT Pertamina Geometer Energy. Bapak, apakah sudah hadir Bapak? Apa kabarnya Pak? Halo Pak, udah ada ya pokoknya. Oke,
karena kenalan kita udah ya, fasilitator tadi udah, terus peserta udah, sekarang narasumber juga udah nih ya. Sekarang kita akan dengerin materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa kita ya. Jadi sebelum itu, kita tunggu sambil menunggu eh Bapak untuk memberikan materinya dan share screen. Kita tanya lagi, Bapak, apakah sudah hadir? Sudah siap, Pak? Tunggu sebentar ya. Oke, Bapak boleh dicek suaranya dulu, Pak. Silahkan. Dan cek kameranya kalau misalkan on cam. Halo, selamat sore. Alhamdulillah Bapaknya sudah datang ya. Halo. Halo Bapak, selamat sore Pak. Ya, Apa kabar Pak? selamat sore Mas Gibran. Maaf ya, ada gangguan Eh, sinyal sedikit. Ya, nggak apa-apa. Aman Pak, aman, aman. Bagaimana nih Pak kabarnya? Dan bagaimana rasanya akan memberikan sebuah materi yang luar biasa ya Pak ya? Bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah, baik. Senang bisa sharing ya di Senang zona ya Pak ya? EBT. Mudah-mudahan Hmm. apa yang saya sharing di sore hari ini bisa memberikan banyak manfaat ya untuk menambah pengetahuan Amin. semua peserta webinar yang ada di sini. Oke, amin, 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 amin. Amin Bapak. Bapak, ini waktunya Bapak untuk presentasi. Buat peserta, mari kita dengarkan materinya baik-baik. Bapak Lufan, silahkan untuk presentasi. Waktu dan tempat saya silahkan. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Gibran dan semua peserta yang hadir ya di peserta webinar kita sore hari ini. Mungkin pertama kali saya akan memperkenalkan. Oke, mohon maaf, Bapak, suaranya hilang-hilang. Apakah sudah hadir kembali, Pak? Oke, sepertinya masih ada sedikit kendala dari narasumber Ya, kita. Ah, sorry, kembali sorry. lagi nih. Saya lanjut ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Ya, ya. boleh, Pak. Silakan Silakan. di show lagi. Ya. Kebetulan cuacanya lagi agak kurang bagus di tempat saya, jadi mohon maaf ya kalau ada kendala-kendala sedikit. Ya, oke. Saya lanjut ya, izin. eh Dia di Pertamina Geothermal Energy TBK sendiri saya sudah berkarir kurang lebih selama 12 tahun mulai dari pendidikan BPS di tahun 2012. Lalu saya pindah ke area Ulu Belu di Lampung ya. Itu selama kurang lebih 2,5 tahun sampai tahun 2019. Dan setelah itu di kantor pusat dari tahun 2019 hingga saat ini ya. Sudah menduduki berbagai macam posisi mulai dari fungsi treasury di keuangan, controller, investor relation, dan sampai saat ini saya dipercaya untuk menduduki posisi strategic planning and sustainability. Beberapa proyek yang pernah saya handle itu waktu di Lampung di Ulu Bulu Unit 3 dan 4 untuk pengembangan geothermal, lanjut di eh, pernah juga menghandle untuk pemipaan 13.5 ya di Lahendong sebagai tim finance support, dan terakhir saya juga in charge di project unlock value-nya PGE di tahun 2021 sampai 2023. Ya, mungkin next slide.
Ya, ini ada beberapa agenda yang mungkin nanti kita akan bahas satu persatu ya. Saya akan coba membreakdown menjadi 6 item yang nantinya akan kita bahas. Pertama kali kita nanti akan berbicara tentang apa itu energi geotermal, apa itu energi panas bumi yang merupakan salah satu EBT yang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia ya. Nanti coba saya akan berdiskusi mulai dari basicnya. Lalu setelah itu kita akan berdiskusi terkait dengan Pertamina Geothermal Energy sendiri. Secara perusahaan bagaimana sejarah panjang perjalanan pengembangan panas bumi di Indonesia, terutama yang dikembangkan oleh PGE. Lalu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh PGE sejauh ini, mulai dari tahapan awal hingga saat ini, dan apa saja skema-skema bisnis yang berjalan di PGE, dan juga bagaimana kontribusi PGE dalam melakukan pengembangan EBT terutama geothermal di Indonesia. Lalu bagaimana impact dan juga kontribusi PGE dalam langkah keberlanjutan yang ada di Indonesia, dan juga nanti kita akan berbicara bagaimana prospek dan juga tantangan ke depan ya, terutama bagi PGE dalam melakukan pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Ya, kita bisa ke next slide. Ya, pertama saya akan menjelaskan apa itu geothermal. Mungkin banyak dari rekan-rekan di sini yang bisa dibilang tidak asing ya dengan energi geothermal, dan mungkin ada juga yang masih sangat asing dengan apa itu geothermal. Geothermal itu bisa dibilang sebagai panas bumi. Energi panas bumi yang memanfaatkan keluaran uap yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Keluaran uap ini berasal dari reservoir ataupun eh, kedalaman yang berada di lempeng tektonik ya, di mana lempeng tektonik Indonesia ini alhamdulillah sangat dikaruniai oleh energi panas bumi yang sangat banyak di Indonesia. Kalau kita melihat source yang ada di Indonesia ini bisa dibilang sangat besar ya. 40% cadangan panas bumi dunia itu ada di Indonesia, dengan potensi eh, resource itu sebesar 24 gigawatt, up to 24 gigawatt. Kita lihat di sini bagaimana potensi sumber daya panas bumi yang ada di Indonesia ini berkembang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku hingga ke Sulawesi Utara ya, yang itu besarnya bisa besarannya mengantarkan suatu panas yang menghasilkan steam. Nah, steam inilah yang dimanfaatkan, yang kita ambil steam bertekanan dari sumur. Dari sumur inilah yang nanti akan kita manfaatkan untuk dapat membangkitkan listrik yang keluar dari pembangkit listrik. Dalam hal ini untuk panas bumi itu bernama PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Beberapa komponen utama yang terkait dengan sistem panas bumi itu ada 5 ya. Pertama, sumber panasnya itu sendiri, lalu permeabilitas, reservoir, cap rock, dan juga fluida. Hal-hal inilah yang nanti kita akan coba banyak bicarakan, bagaimana parameter-parameter ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana energi panas bumi itu bisa terutilize menjadi energi bersih. Oke, next slide. Ya, begitu kita berbicara terkait dengan panas bumi ini tidak lepas dari bagaimana lamanya proses pengembangan panas bumi itu sendiri ya. Kalau kita melihat di slide ini, pengembangan panas bumi sendiri itu memerlukan waktu yang cukup lama dari tahapan awal sampai ke tahapan komersial ya. Rata-rata membutuhkan waktu 5 sampai 7 tahun. Dan di masa operasinya sendiri itu membutuhkan waktu selama 30 tahun dari awal COD sampai ke akhirnya PPA ya. Yang itu tapi subject to kita perpanjang. Ya, kalau kita melihat awal dari pengembangan panas bumi itu diawali dari survei pertama kali, survei 3G, geofisika, geologi, geokimia, yang di mana survei inilah nanti yang akan membuktikan berapa probable, possible, proven resource yang ada di dalam suatu wilayah yang nantinya akan dikembangkan untuk menjadi resource panas bumi yang akan menjadi tenaga listrik. Dari survei tersebut masuk ke proses eksplorasi.
di mana dalam eksplorasi ini akan dilakukan pemboran sumur eksplorasi. Yang besaran sumurnya itu dari 2 sampai 3 sumur biasanya di dalam satu WKP. Nah, di dalam sumur eksplorasi inilah yang nanti akan menentukan berapa proven resource yang nanti akan dimanfaatkan untuk masuk ke dalam fase pengembangan. Biasanya dari proven resource ini, output yang menjadi acuan ialah bagaimana suatu resource itu menghasilkan NORC dan NOID. Nah, NORC, NOID, dan juga FS beserta grid studi inilah yang nanti akan masuk ke dalam proses PPA. PPA inilah yang menjadi tahapan komersial, yang menjadi tahapan di mana pengembang panas bumi yang dalam hal ini IPP itu melakukan proses negosiasi dan juga komitmen penjualan listrik kepada off-taker kita yaitu PLN. PPA kita dapat, berhasil kita arrange, kita masuk ke tahapan EPCC nantinya ya. Di mana tahapan EPCC ini kita sudah akan melakukan proses pemboran sumur development untuk melakukan tambahan sesuai dengan kebutuhan kapasitas yang diinginkan. Lalu dilanjutkan dengan proses FEED dan EPCC. Nah, FEED dan EPCC ini akan berhubungan dengan proses pemipaan dan juga pembangunan pembangkit tenaga listrik panas bumi ya. Di mana memang pembangkit inilah yang nanti akan menjadi aset kita dalam melakukan utilisasi geothermal menjadi energi listrik. Setelah pembangunan EPCC masuk ke tahapan COD dan setelah itulah masa operasi biasanya berlangsung selama 30 tahun. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan biasanya pada saat tahapan awal itu kaitannya banyak dengan perizinan ya. Perizinan, pembebasan lahan, pemboran sumur eksplorasi, konstruksi, dan juga survei. Lalu di tahapan pengembangan itu akan ada lagi perizinan lanjutan, pembebasan lahan tambahan, lalu pemboran sumur development dan juga pembangunan proyek EPCC untuk pembangkitnya dan pemipaannya dilanjutkan dengan proses untuk IUPTL-nya, izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang dimana tahapan inilah yang nanti akan dilanjutkan ke tahapan operasi, di mana pada saat tahapan operasi ini aktivitasnya bisa dibilang hanya memaintain ya, mengoperate dan memaintain, di mana tahapannya itu kita akan melakukan ONM, reservoir management untuk mengukur bagaimana decline dan juga kecukupan uapnya, yang juga kita dalam masa operasi ini kita juga harus melakukan pemboran make up ya, di mana memang kecukupan dari steam inilah yang nantinya akan dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan bahwa steam yang disuplai ke PLN itu cukup dalam melakukan penjualan listrik. Terkait dengan gambaran proses bisnis panas bumi yang ada di Indonesia ya dan umumnya ya. Ya, kita masuk bagaimana PGE ya sejauh ini berhasil menjadi pengembang utama, pengembang terbesar yang ada di Indonesia dalam melakukan pengembangan energi panas bumi yang ada di Indonesia. Next slide. Ya, next slide lagi. Ya, saat ini PGE merupakan perusahaan publik, ya bisa dibilang publik sejak IPO di tahun 2023. Jadi ada beberapa pemegang saham yang bertindak sebagai owner dari PGE ya. Kalau kita melihat memang dominasi dari PGE ini masih didominasi oleh Pertamina Group, di mana 68,85% itu dimiliki oleh Pertamina NRE ya, dan 5,97% dimiliki oleh Pertamina PDV. Nah, berdasarkan setelah proses IPO ada beberapa pemegang saham baru ya. Selain dari publik yang memiliki 10,22% saham PG juga dimiliki oleh pengembang EBT di skala internasional yang dalam hal ini Masdar, yang merupakan perusahaan EBT yang berasal dari Abu Dhabi, ini Emirat Arab. Arrangement ataupun komposisi pemegang saham inilah yang sekarang bisa dibilang dapat memberikan support dan juga diversifikasi pengembangan panas bumi yang cukup luas untuk PGE ya, di mana harapannya PGE ke depan tidak hanya berbicara di kancah domestik tapi juga mampu berbicara di kancah internasional ya, menjadi pemain pengembang panas bumi di level internasional dengan luas kita harapkan. Lalu ke next slide. Nah, selain dari pemegang saham bisa dibilang
PGE ini juga dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang bisa dibilang sangat profesional dan expert ya dalam industri panas bumi ya. Direktur utama kami, Pak Julfi Hadi, itu sudah sekitar 30 tahun lebih berkarir di panas bumi dengan pengalaman di Medco Energy, Sarula, dan juga Supreme Energy. Jadi kapabilitas beliau dalam melakukan eh, pengembangan panas bumi dan juga pengalaman-pengalaman ini memang cukup baik ya, sangat baik bisa dibilang untuk memberikan kontribusi positif yang bagi PGE untuk saat ini. Lalu Direktur Operasi kita ada Pak Yani yang memang perwira asli PGE yang sudah 20 tahun lebih juga berkarir di eh, Pertamina Group khususnya PGE, malang melintang di beberapa area ya. Kita juga dipimpin oleh Direktur Eksplorasi dan Pengembangan yaitu Pak Edwin Suzandi yang memberikan exposure yang cukup panjang dalam karir beliau di oil and gas sebelumnya di Pertamina Hulu Rokan, dan juga kita dipimpin oleh Pak Yuris Kirio selaku Direktur Keuangan yang juga memiliki pengalaman IB Investment Bank yang cukup panjang yaitu di BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Onstar, dan juga MBSS. Nah, komposisi kepemimpinan inilah yang sampai saat ini menjadi nahkoda PGE dalam melakukan ekspansi pengembangan geothermal di Indonesia sampai sejauh ini. Next slide. Ya, kalau kita melihat sejarah perjalanan panjang PGE itu bisa dibilang sudah sangat panjang ya. Bagaimana pengembangan panas bumi PGE sendiri itu berawal dari tahun 1983, itu merupakan COD untuk unit satunya area Kamojang di Jawa Barat ya, itu dengan besaran 30 megawatt, dilanjutkan lagi dengan tambahan di unit 2-nya di tahun 87 dengan sehingga totalnya menjadi 140 megawatt. Berkembang terus, kita berkembang akhirnya menerapkan konsep JOC ya pertama kali di tahun 2001 dengan kapasitas 605 megawatt, sehingga kita kalau kita melihat track di sini selalu growth ya selama sekitar 40 tahun lebih, hingga di tahun 2023 terakhir kapasitas untuk on operationnya PGE itu mampu mencapai 672 megawatt. Di tahun 2023 milestone penting PGE itu PGE melakukan aksi korporasi IPO ya, di mana PGE menjadi perusahaan publik dengan fundraising sebesar 609 juta US dollar, di mana PGE pada saat itu mampu menjadi emiten dengan fundraising terbesar nomor 5 dalam sepanjang sejarah bursa pada saat itu. Nah, di tahun 2023 ini PGE juga mampu melakukan milestone penting di mana PGE mampu mendapatkan fundraising dari sisi pendanaan green bond sebesar 400 juta US dollar, di mana green bond ini merupakan first produksi sebesar 4.930 gigawatt hour. Dan juga di tahun 2024 yang lalu kita juga berhasil melaksanakan konsorsium agreement dengan PLNIP untuk pengembangan teknologi cogeneration. Konsorsium agreement inilah yang diharapkan mampu menjadi main ya untuk pengembangan geothermal ke depan dengan menggunakan teknologi cogeneration, di mana teknologi cogeneration ini yang kita lihat mampu untuk menggrab tingkat investasi yang lebih murah untuk pengembangan geothermal ke depan. Next slide. Ya, ini industri dan juga aktivitas bisnis ya yang dilakukan oleh PGE dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Bisa ke next slide. Kalau kita melihat di sini ada 15 WKP yang dikelola oleh PGE ya, baik itu dalam skema own operation, skema joint operation contract, dan juga skema joint venture. Bisa dibilang memang pengelolaan 15 WKP ini merupakan pengelolaan yang terbesar di Indonesia ya, dengan luasan wilayah yang membentang dari Sumatera, Jawa hingga Sulawesi,
pencapaian PGE itu sekarang sudah mencapai 672 megawatt yang dikelola secara on operation dan 1.205 megawatt yang dikelola menggunakan skema joint operation contract. Total potensial geothermal resource yang dimiliki oleh PGE sejauh ini ialah di 3.286 megawatt ya. Dan juga PGE juga mengembangkan skema kerjasama. Kita baru-baru ini melakukan proses pembentukan joint venture bersama Chevron untuk pengembangan eksplorasi di Wairatai. Dan juga saat ini untuk WKP penugasan kita di Kota Mobagu, kita juga melakukan joint study bersama Mubadala Energy. Harapannya skema partnership dan juga kerjasama ini dapat memitigasi risiko ya dari risiko eksplorasi sehingga akan didapatkan hasil pengembangan dan juga biaya yang lebih optimal dengan adanya kolaborasi ini ke depan. Di slide selanjutnya kita akan kawasan yang berada di pegunungan, bisa ke next slide, izin, sehingga memiliki eh, pemandangan yang sangat indah ya. Kalau kita melihat untuk daerah on operation sendiri sangat luas cakupannya untuk Kamojang, Lahendong, Ulu Belu, Lumut Balai, Karaha dan juga bisa ke slide sebelumnya, sorry. Dan juga Karaha itu merupakan cakupan yang sangat indah, daerah-daerah yang sangat indah untuk kita bisa kunjungi. Dan juga untuk YKP pengembangan sendiri ini juga cukup banyak ya yang kita saat ini sedang eksplorasi yaitu di Bukit Daun, Selawa dan juga Kota Mobagu. Lalu untuk di development sendiri kita saat ini sedang agresif sekali untuk dapat menyelesaikan proyek Lumut Balai Unit 2 ya yang nantinya akan memberikan tambahan kapasitas untuk di area kami di Lumut Balai dan juga kami juga lagi akan melanjutkan untuk pengembangan di WKP kami di Hulu Lais dan juga Sungai Penuh. Nah, lalu untuk di JOC sendiri yang saat ini dioperasikan oleh Star Energy, Sarula dan juga Bali Energy, kami juga terdapat beberapa WKP di Pulau Jawa yaitu Darajat, Wayang Windu dan juga Gunung Salak ya di Jawa Barat. Dan juga untuk Sarula itu ada 2 prospek ya yang dikelola oleh Sarula Operation Limited, grupnya Medco yaitu di Silangkitan dan Namora Ilangit. Dan juga saat ini yang sedang dalam tahapan untuk masuk ke pengembangan itu ada di Bali ya di WKP belum dikelola oleh Bali Energy Limited. Ya, ke next slide. Nah, ini kalau kita melihat skema pengembangan panas bumi yang dilakukan oleh PGE itu ada 2 skema ya, 2 skema besar ya, di mana skema pertama yaitu SSC yaitu atau PJBU nama lainnya, di mana skema PJBU ini PGE selaku penyedia lapangan uap, penyedia fasilitas uap, di mana uapnya ini disuplai ke PLN, disuplai ke pembangkitnya milik PLN untuk dapat dijadikan tenaga listrik. Nah, skema ini diterapkan di beberapa WKP kami di Ulu Belu Unit 1 2 contohnya, di Lahendong Unit 1 2 3 dan 4 dan juga Kamojang 1 2 3. Nah, lalu skema kedua di mana PGE yang memiliki pembangkit tenaga listriknya ya, yaitu PG juga juga bertindak sebagai IPP. Nah, skema ini mengharuskan PG untuk dapat memberikan suplai listrik kepada PLN, di mana di sisi eh, pembangkitnya listrik itu nanti akan disalurkan melalui grid transmisi yang dimiliki oleh PLN untuk dapat disalurkan ke masyarakat. Nah, skema PJBL ini sudah kita terapkan di beberapa WKPPG terutama untuk proyek-proyek baru ya. Seperti di Kamojang 56, Lahendong Unit 5 dan 6, proyek Ulu Bulu 3 dan 4, Lumut Balai Unit 1 dan 2, dan juga proyek di area kami di Karaha Bodas. Nah, selain dari skema tadi ya konsep JOC, di mana JOC ini operatornya ialah JOC partner kami yaitu Star Energy, Sarula dan juga Bali Energy, dari mana konsep JOC ini merupakan konsep lama di mana PGE dalam hal ini mendapat production allowance yang dihitung berdasarkan net operating income yang dihasilkan oleh JOC partners kami. Ya, itu tadi terkait dengan skema bisnis dan juga contractual framework ya yang dilakukan oleh PG dalam penyaluran listrik panas bumi ke PLN. Ke next slide.
Ya, ini bagaimana kita melihat ya impact dan juga kontribusi PGE sejauh ini dalam melakukan pengembangan panas bumi di Indonesia. Ke next slide. Ya, kalau kita melihat dari kinerja PGE di tahun 2024 lalu, secara produksi PGE berhasil mendapatkan all time high ya. All time high ini pencapaian produksi geothermal terbesar sepanjang sejarah PGE di mana PGE mampu menghasilkan 4.930 gigawatt hour produksi geothermal ya. Ini merupakan kontribusi nyata dari optimasi lapangan yang ada ya, dari 5 lapangan kami yang beroperasi itu mampu memberikan availability factor sebesar 98,91%, itu bisa dibilang nyaris sempurna ya, hampir mendekati angka 100% dengan capacity factor ataupun base load-nya juga sangat tinggi di 86,33%. Outage rate kalau kita ukur dari produksi kita di geothermal di pembangkit listrik milik PG ini hanya hanya berada di 0,36%. Itu nyaris hanya mendekati nol untuk errornya. Ini membuktikan bahwa selain mampu memberikan kontribusi produksi yang juga cukup baik, yang juga sangat baik, PGE juga mampu mempertahankan reliability yang juga sangat baik dalam pengembangan panas bumi ini. Nah, kontribusi produksi ini juga mampu memberikan kontribusi keuangan yang sangat baik. Kalau kita melihat dari laporan keuangan bulan September ya, karena kita belum merilis laporan keuangan akhir tahun, masih dalam proses. Bisa dibilang secara year on year kontribusinya juga meningkat ya. Baik itu dari sisi pencapaian net profit di angka 133,97 juta US dollar ya, meningkat 0,36%. Nah, kita melihat dari rasio untuk cost of fund-nya sendiri ini juga juga mengalami penurunan yang juga cukup baik ya, mencapai 3,71%. Ya, kita melihat proyeksinya di 2024 ini juga berada di dalam angka yang cukup baik ya. 405 sampai 407 juta untuk revenue-nya, net profit-nya mampu mencapai angka di sekitar 158 sampai 162 juta US dollar, dan juga EBITDA-nya itu mampu mencapai 340 sampai 345 juta US dollar. Nah, ini bisa dibilang bahwa dengan pencapaian kinerja finansial yang sebaik itu, PG didukung juga dengan adanya strong financial capabilities yang juga kuat. Kalau kita melihat juga di dalam realisasi investasinya sendiri, PGE mampu mencapai pencapaian realisasi investasi yang juga sangat baik ya. Di mana di 2024 spending capex itu mampu mencapai 180 juta, yang diharapkan 2025-nya itu kita bisa meningkatkan attractiveness dari spending capex-nya itu mencapai up to 320 juta US dollar. Next slide. Ya, tidak hanya berbicara di sisi produksi dan juga keuangan, PGE juga mampu memberikan kontribusi keberlanjutan yang juga sangat baik ya. Baik itu untuk Indonesia dan juga untuk Pertamina Group. Kalau kita melihat di sini, ESG rating di PGE itu mencapai rating 7,1 dengan kategori negligible risk ya. Bisa dibilang kategori ESG rating 7,1 ini merupakan kategori ESG yang sangat baik dengan resiko yang sangat negligible atau hampir tidak ada dalam pengelolaan ESG-nya. Skor rating ini juga mampu memberikan dampak di mana PGE menjadi perusahaan dengan ESG rating tertinggi ya. Nomor 1 dalam hal listed company yang ada di Indonesia. Dan juga ranking 1 dalam global utility sector dan juga ranking 1 dalam renewable energy subsidiary. Tidak hanya dari sisi ESG ratingnya sendiri, secara GCG assessment score, nilai yang diperoleh oleh PGE itu bisa dibilang sangat tinggi ya, di angka 93,15, very good. Nah, ini membuktikan bahwa PGE juga mampu terlihat bahwa kontribusi PG dalam melakukan emission avoidance itu juga sangat baik ya dari sisi lingkungannya. Emission intensity di angka 0,04 ton CO2 equivalent per megawatt hour, emission avoidance-nya di 3,8 juta ton CO2 equivalent. Lalu scope 1, scope 2, scope 3-nya mampu kita maintain di angka
84.000 untuk skop 1, 1,7 juta untuk skop 2, dan 112.000 di skop 3-nya. Nah, kita juga melakukan arrangement untuk beberapa kriteria ESG ya, seperti 12% pekerja wanita yang ada di PGE, 14% pekerja yang wanita yang duduk di managerial level, dan juga maintaining untuk working hours-nya itu mencapai 4,1 juta per 30 September 2024. Parameter-parameter kinerja keberlanjutan ini yang kita kelola secara terus-menerus untuk dapat membuktikan PGE juga mampu mengelola aspek keberlanjutan dengan sangat baik ke depannya. Next slide. Ya, saya lanjut untuk berbicara terkait dengan prospek ke depan ya. Apa yang akan PGE lakukan. Nah, ini kalau kita melihat PGE ini didukung oleh komitmen pemerintah ya melalui Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, sangat komit ya untuk dapat melakukan pengembangan salah satu pilar dalam source pengembangan EBT ke depan, di mana pengembangan panas bumi ini dapat mendukung bagaimana implementasi si energi menjadi energi bersih itu dapat terlaksana ke depan. Transisi energi ini juga akan mendorong terjadinya ketahanan energi dan juga mendorong bagaimana target pertumbuhan GDP sebesar 8% itu tercapai ya. Di mana nanti harapannya dengan adanya EBT ini tidak hanya kecukupan dari demand tapi juga ekosistem dari pengembangan ini mampu memberikan sumbangsih bagi negara ya. Kalau kita melihat tadi ya, eh, resource yang sangat besar di Indonesia mencapai 24 gigawatt itu eh, didukung juga bagaimana eh, ketahanan energi itu berdasarkan parameter-parameter penting ya, bagaimana support ketahanan energinya, kontribusi terkait dengan transisi energi, meningkatkan GDP growth, lalu kebijakan terkait dengan energy mix, dan juga nanti akan didukung dari bagaimana pengembangan panas bumi ini juga mampu memboost untuk pengembangan di sisi manufacturingnya yang kaitannya nanti akan banyak berhubungan dengan pembangkit listriknya. Ya, kalau kita melihat di sini geothermal memiliki keunggulan dalam hal stable base load ya, high capacity factor 80% ya, rata-rata capacity factor yang dapat dioptimalkan ini bisa dibilang sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan energi-energi lainnya ya, seperti hydro, wind, dan juga solar yang itu pengembangannya itu di bawah 50% dari kapasitas terpasangnya, atau capacity factornya di bawah 50%. Nah, ini kita melihat bahwa opportunity untuk pengembangan panas bumi inilah yang coba dimanfaatkan untuk PG agar bisa terus expand ke depan. Nah, kalau kita bisa ke next slide, izin. Dari opportunity tersebut, PGE memiliki aspirasi untuk menjadi pengembang energi panas bumi yang terbesar di dunia ya, salah satu pengembang energi panas bumi terbesar dengan melakukan banyak approach di sini. Kita melihat strategi PGE itu ada tiga pokok utama yang nanti akan kita titik beratkan, yaitu geothermal development, downstream industry ya, lalu dan juga produk lain, green by product and industrial estate, yang dimana strategi ini nanti harus difokuskan kepada dua hal utama, yaitu upstreamnya dan juga downstreamnya. Untuk upstreamnya tidak lain tidak bukan yaitu pengembangan geothermal development itu sendiri ya, bagaimana kita bisa mempercepat untuk akselerasi tercapainya komersial dari pengembangan-pengembangan di lapangan kita ya. Bagaimana kita melakukan stepwise development untuk melakukan improvement terkait dengan success ratio dan juga cost optimization, lalu juga penerapan teknologi baru yang kita lakukan terus-menerus, dan juga bagaimana kita juga melakukan strategic partnership. Bagaimana dengan risiko yang sangat tinggi tadi, kita harapkan pengembangan panas bumi ini bisa juga berkolaborasi untuk mendapatkan titik yang lebih optimum lagi. Dari sisi downstream juga kita melaksanakan beberapa inisiatif ya. Pertama terkait juga bagaimana kita bisa meningkatkan nilai TKDN sehingga produsen
terkait dengan supplier-supplier geothermal itu mampu kita coba adakan di negara Indonesia sendiri. Nah, itulah nanti yang akan menciptakan semacam ekosistem yang juga baik ya dari untuk negara Indonesia. Nah, lalu tidak hanya berhenti di sisi konvensional bisnisnya saja, kita juga mengkaji bagaimana geothermal ini juga mampu menghasilkan. Misalnya kita sekarang lagi menjalankan pilot plant dari geothermal yang kita harapkan mampu establish tidak lama lagi. Dan juga sisi lainnya kita juga mampu melakukan komersialisasi untuk carbon credit dan juga industrial estate ya. Nah, ini harapannya diversifikasi produk untuk PGE ke depan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Next slide. Ya, untuk pengembangan di geothermal development sendiri, ini bisa dibilang kita cukup agresif ya ke depan. Kalau kita melihat PGE memiliki resource sebesar 3 giga ya, 3.286 gigawatt yang pemanfaatannya saat ini hanya 673 megawatt. Nah, ini kita melihat ada semacam opportunity untuk kita bisa tingkatkan lagi. Ada 3 jenis typical project yang kita akan jalankan, yaitu quick win. Ini project yang bisa dibilang kita hanya melakukan untuk eh, pembangunan pembangkit tenaga listriknya saja, sehingga tidak perlu dilakukan lagi pemboran. Ini terutama untuk proyek-proyek kita yang sudah ada PPA dan sudah akan ada arrangement ya bersama PLN, yaitu di Hulu Lais, di cogeneration 230 megawatt, dan di finalisasi proyek di Lumut Bala Unit 2. Selain itu, ada juga proyek yang saat ini dalam proses kita melakukan eksplorasi ya untuk extension dalam 2-3 tahun ke depan. Harapannya juga ini kita akan boost untuk proses pengembangannya ya, seperti di proyek Lahendong 78, Lumut Bala Unit 3, dan juga proyek Gunung 3. Dan Greenfield ini pengelolaan yang sifatnya masih jangka panjang tapi juga kita fokuskan. Seperti untuk proyek kita di Kota Mobagu, Selawah, dan Wairata yang bisa dibilang hampir semuanya kita kolaborasikan dengan strategic partner. Next slide. Selain dari pengembangan konvensional dan juga geothermal sendiri, kita juga mengkaji untuk pengembangan side product lain ya. Ke next slide, izin. Ya, seperti manufacturing. Nah, tidak hanya berfokus dari sisi geothermalnya saja. PGE juga sangat komit dalam mensupport bagaimana terjadinya NZE, terjadinya net zero emission di tahun 2060. Di tahun 2024 yang lalu, PGE sudah menerapkan melaunching bagaimana roadmap ke depan ya, bagaimana activity PGE itu harus menitik beratkan pada nature, zero emission, people dan socio ekonomik, dan juga transformation katalis ya, digitalisasi itu juga kita petakan. Nah, di mana memang aspek-aspek inilah yang kita monitor secara berkala untuk mendukung terjadinya transisi energi ataupun pencapaian decarbonization roadmap ke depan. Kalau kita melihat target PGE ke depan untuk mencapai NZE 2060 itu kita lakukan secara berkala ya, mulai dari pengembangan cogeneration yang akan kita terapkan nanti, saat ini yang sedang kita kerjasamakan dengan PLN Group, lalu juga on use geothermal capacity, lalu juga saat ini kita sedang melakukan tahapan kajian untuk melakukan pilot project untuk vehicle substitution di beberapa area kami, dan juga tidak kalah penting juga untuk pengembangan side produk lain ya, seperti di green methanol, CO2 liquefaction, dan juga drilling full substitution yang harapannya nanti seiring berjalannya waktu tidak hanya menjadi kontributor ataupun agregator untuk pencapaian NZE di lingkungan Pertamina Group, tapi PGE juga sendiri juga mampu mengurangi untuk penggunaan NZE-nya sendiri. Sehingga secara target korporasi di 2060 NZE-nya PGE itu dapat tercapai. Next slide. Nah, ini beberapa materi terkait dengan bagaimana tantangan, isu, dan juga strategic respons PGE ke depan ya dalam melakukan pengembangan panas bumi. Next slide. Ya, kalau kita lihat situasi saat ini, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bagaimana PGE itu mampu utilize 3 gigawatt resource-nya untuk dengan mencapai 1,5 gigawatt installed capacity di tahun 2030, yang itu waktunya ialah 5 tahun ke depan ya. Nah, di mana
situasi ini masih terdapat beberapa resiko yang menjadi titik berat, yaitu risiko subsurface, teknologi adoption ya yang bisa dibilang belum cukup cepat untuk saat ini, dan juga masih adanya kebutuhan investasi yang sangat tinggi ya. Lalu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. PGE melihat risiko tersebut di sisi upstreamnya melakukan beberapa proses ya, di mana PGE melakukan pengembangan secara stepwise, di mana untuk area-area existing yang itu kita coba optimasi menggunakan eh, success ratio dan juga cost optimization, sehingga akan didapat akan meminimumkan risiko subsurface yang ada. Bisa dibilang mostly 230 megawatt pengembangan proyek PGE ke depan itu berasal dari teknologi cogeneration yang dimana itu tidak membutuhkan sumur pemboran lagi ya, sehingga nanti nilai investasinya yang dibutuhkan pun menjadi sangat rendah. Nah, lalu kita juga melakukan pengembangan teknologi yang sifatnya tujuannya untuk melowering capex-nya ya, di mana kita juga menerapkan untuk penerapan ESP pump untuk mengutilize lagi kapasitas yang ada di dalam sumur, dan juga melakukan leverage dan juga eh, kajian ya terkait bagaimana market dan juga off grid-nya tidak kalah penting. Tadi PGE juga kalau kita melihat isunya beberapa produk-produk manufaktur yang kaitannya dengan pembangkit listrik saat ini masih sangat tergantung dengan impor. Nah, jadi PGE untuk mengatasi hal tersebut juga berencana untuk melakukan ekspansi bisnis, diversifikasi bisnis yang kaitannya juga dengan manufacturing ke depan ya. Di mana manufacturing ini nantinya juga akan meningkatkan nilai TKDN, kita akan mencoba memproduksi beberapa critical spare part pembangkit listrik tenaga panas bumi itu menjadi di Indonesia. Harapannya nanti selain juga meningkatkan TKDN juga dapat melowering capex-nya karena nilai material ataupun asetnya itu bisa menjadi lebih murah lagi. Dan tidak kalah penting kita juga secara terus-menerus melakukan pengkajian ya terkait dengan off-grid bisnis yang harapannya side product dari pengembangan panas bumi ke depannya ini dapat menciptakan suatu diversifikasi bisnis yang dapat dikomersialkan menjadi beberapa jenis produk seperti green hydrogen, green methanol, green ammonia ke depannya ya, yang itu dapat menciptakan opportunity yang sangat besar bagi PGE ke depan. Ke next slide. Ke ya, ya ini kita melihat kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan ya, bisa dibilang sebagai penutup dari yang saya paparkan. PGE memiliki target untuk menjadi perusahaan terbesar, salah satu perusahaan geothermal terbesar dunia ya, di mana dengan 3 gigawatt resource-nya, ekspektasi ke depan PGE mampu mengenerasi untuk pengembangan panas bumi ini. Bagaimana pengembangan ini tidak hanya berjalan cepat ya, tapi bagaimana pengembangan ini juga mampu memberikan semacam tingkat keekonomian yang juga baik, harga tarif yang juga mampu kompetitif sehingga mampu diserap oleh market. Ada 4 stream ya yang bisa dibilang yang saat ini menjadi fokus PGE ke depan, bagaimana capex ataupun investasi itu mampu diturunkan ya dengan kita melakukan pengembangan teknologi-teknologi baru ya seperti cogeneration, pemanfaatan ESP pump, dan juga skala operasi yang juga kita ukur menyesuaikan dengan demand yang ada. Yang harapannya itu nanti mampu melowering investasi sehingga biaya investasi untuk pengembangan panas bumi ke depan itu bisa lebih murah. Tidak hanya di lowering capex-nya, PG juga dalam untuk meningkatkan area project juga melakukan skema untuk melakukan new revenue stream terkait dengan diversifikasi produk tadi ya, green hydrogen, kita juga melakukan off-grid opportunity, geotourism, carbon credit, melakukan manufacturing untuk produk critical spare part geothermal, dan juga lain-lain yang saat ini prosesnya berjalan yang harapannya
mampu menambah diversifikasi penjualan PGE ke depan. Lalu kita juga melakukan finding ya terkait dengan alternatif financing funding, di mana memang saat ini bisa dibilang sangat banyak alternatifnya yang sudah kita kaji. Harapannya ke depan funding ini juga mampu meningkatkan attractiveness dari nilai interest yang harus di-spend oleh project, yang nantinya bisa mensupport juga nilai investasi geothermal ke depan. Lalu juga kita berharap ke depan juga ada workable incentive dari pemerintah untuk percepatan pengembangan EBT ke depan, baik dari sisi pajaknya dan juga dari sisi royalti dan juga fee-nya ya. Sehingga memang harapannya dengan adanya support ini, tentunya pengembangan geothermal ke depan sendiri itu bisa menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin itu sedikit paparan saya ya terkait dengan bagaimana pengembangan panas bumi mulai dari basicnya, bagaimana kontribusi PGE yang sudah dilakukan selama ini dalam pengembangan panas bumi, dan juga kita berbicara ke depan ya. Bagaimana ke depan PGI masih akan terus berekspansi, masih akan terus melakukan optimasi dan juga kajian bagaimana untuk meningkatkan diversifikasi dan juga pemanfaatan bisnis geothermal, sehingga harapannya ke depan PGI mampu menjadi perusahaan terbesar di dunia dalam hal pengembangan panas bumi, energi panas bumi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Lufan atas materi yang diberikan. Nah, sekarang kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, silakan Kak Dika, boleh silakan langsung open mic aja. Silakan. Ya, halo Pak Lufan. Yes. Selamat sore Pak Lufan. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. oke. Nah, kan Pak Lufan, saya Dika dari PT Neotek Inovasi Global dari BSD. Izin bertanya Pak Lufan. Eh, kan tadi ada berbagai macam rintangan ya, maksudnya apa challenge ya terkait PGE ini, pertama di subsurface ya. Di subsurface kan saya basicnya dari geofisik ya, dari subsurface manajemen. Nah itu apa ada pengembangan metode apa atau pengembangan menggunakan AI atau metode lain terkait untuk subsurface risk ini? Itu pertama. Lalu yang kedua itu tadi saya mau tahu juga apa maksudnya code generation itu, apakah apa perbedaannya dan apa yang lebih baik dibandingkan skema-skema yang lain dibandingkan code generation ini. Dan terakhir mungkin ini itu aja ya, mungkin ini salah aja, maksudnya karena kan kita tahu kalau misalnya ini kan panas bumi ini kan menghasilkan panas yang besar ya, listrik yang besar sampai berapa ratus megawatt sampai berapa ribu megawatt seperti itu di Sumatera, Kalimantan sampai Nusa Tenggara Timur. Nah itu kan di satu sisi di daerah-daerah tersebut kan juga masih kurang infrastruktur, kurangnya akses jalan, pendidikan yang masih kurang. Maksudnya hal-hal seperti itu, listrik itu kan bisa dialihkan untuk menjadi jalan, untuk menjadi pelabuhan, atau untuk menjadi apa namanya stasiun yang bisa digunakan. Kalau menurut Pak Alvan bagaimana? Itu. Makasih. Itu aja sih dari saya. Ya, makasih ya Mas Dika, pertanyaannya sangat menarik, pertanyaan-pertanyaannya, dan sangat related dengan activity yang dilakukan oleh PG saat ini. Saya coba jawab mungkin dari pertanyaan pertama terkait dengan subsurface risk. Ya kalau subsurface risk memang itu karakteristik dari industri geothermal ataupun yang sebenarnya mirip-mirip ya dengan oil and gas, di mana kita dalam melakukan pengembangan untuk wilayah kerja baru itu harus melakukan pemboran terlebih dahulu, yang sifatnya bisa dibilang resiko untuk kegagalannya itu bisa dibilang cukup tinggi ya, sehingga memang diperlukan untuk survei dahulu. Nah, tapi memang seiring berjalannya waktu dan juga belajar dari pengalaman PGE sejauh ini ya, yang sudah mengembangkan panas bumi ini kurang lebih sekitar 40 tahun lebih ya, dari tahun 83 kita belajar banyak hal, banyak pengembangan teknologi itu yang sekarang kita utilize ya. Salah satu contoh yang saat ini sedang kita coba studikan itu pengembangan untuk ESP pump, di mana ESP pump ini merupakan pompa submersible pump yang kita bisa lokasikan di beberapa sumur yang karakteristik sumurnya pun tentu harus cocok ya,
memboost up eh, steam ataupun fluida yang nantinya akan meningkatkan resource yang ada. Nah, ini saat ini kita lagi dalam proses joint studi ya dengan Schlumberger yang nantinya kita harapkan apabila memang ini bisa berjalan, tentunya nanti resource dan juga Yes. Nge-lag ya Pak Lufan nih. Oke, mohon maaf ya. Mohon bersabar sedikit ya Mas Dika ya. Sepertinya masih ada gangguan sinyal ya. Tadi Awan, awan, dibilang di awal. awan, Mas. Oke. Bagi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan tapi suka lupa nih tadi tuh mau nanya apa gitu ya. Boleh ditulis dulu di chat box gitu ya. Silakan kalau misalkan pertanyaannya biar nggak lupa sih. Nanti saya bantu untuk baca. Boleh. ya Siapa sorry tahu. Ah, oke. gangguan jaringan lagi, Silakan sorry ya, Bapak saya lanjut. lanjutkan tadi. Ya, ya, siap. Boleh. Tadi ada keluaran dua fluida, yaitu ada brine dan juga air ya, di mana airnya itu panas, masih ada panas, di mana panas dari brine air inilah yang kita manfaatkan untuk membangkitkan tenaga listriknya lagi. Dari brine-nya itu ada heat exchanger namanya yang dikelola untuk membuat steamnya, sehingga itulah yang di-generate panas dari keluaran brine inilah yang kita gunakan sebagai pembangkit tenaga listrik untuk dapat mensupport tambahan kapasitas di WKP existing kita. Nah, hal inilah yang dilakukan di mana pengembangan steam dari brand ini tidak memerlukan lagi pengoboran, sehingga success ratio-nya bisa dibilang kita mampu tingkatkan ya, dan juga nilai investasinya juga cukup rendah. Nah, lalu terkait dengan pertanyaan ketiga ya, mengenai apa kontribusi terkait dengan infrastruktur dan juga yang ada di WKP-WKP tersebut, ya bisa dibilang WKP-WKP PGE itu merupakan WKP-WKP yang kondisinya bisa dibilang berada di lokasi terpencil atau di lokasi-lokasi yang sifatnya pedalaman ya, di pegunungan yang memang cukup jauh aksesnya dari perkotaan. Nah, harapannya memang ke depan dengan datangnya PGE pengembangan geotermal yang ada di WKP itu mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana pembangunan pembangkit tenaga listrik itu mampu menyerap tenaga kerja yang ada di lingkungan sekitaran wilayah kerja dan juga mampu menciptakan indikator ekonomi, meningkatkan indikator ekonomi sehingga dari adanya aktivitas aktivitas proyek yang ada di situ. Tentunya juga dalam pengembangan proyek tersebut juga membutuhkan tambahan infrastruktur kan pastinya ya untuk lokasi sumur, untuk lokasi pembangkit, untuk lokasi pipa yang itu juga beririsan dengan masyarakat. Nah, harapannya memang dengan adanya hal itu, infrastruktur yang ada di lingkungan sekitaran wilayah itu juga mampu dibangun ya. Adanya akses jalan, adanya akses-akses tambahan lain, dan juga tidak lupa adanya pengembangan panas bumi ini juga mengharuskan PG untuk melakukan aktivitas CSR ya ataupun tanggung jawab sosial CSR yang dimana kalau kita lihat di seluruh wilayah kerja panas bumi ini tidak hanya dari sisi bantuan dan sumbangan tapi juga mampu melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga ada ekosistem dari eh, eh, aktivitas ekonomi masyarakat itu yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di lokasi-lokasi PGE yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu jawabannya, Mas. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, oke Pak, terima kasih ya. Maksudnya kan yang pertanyaan ketiga itu kan tidak hanya ke PGS saja sih, maksudnya ke pemerintah dan lain-lainnya Betul. harus bergerak lah untuk melakukan infrastruktur dan semacamnya seperti itu. Ya, Oke, terima kasih Pak. Nanti mudah-mudahan bisa kontak-kontakan lagi. Pak ya. Depan. Makasih ya, Mas Dika. Ya, ya. Pertanyaannya menarik. Ya, Oke, terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bapak udah jawab. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kayaknya saya yang ini kan tertulis ya, yang raise hand dulu deh. Takutnya lupa pertanyaannya. Silakan Mas Fauzan. Mas Fauzan, apakah hadir? Kalau nggak saya pindah nih.
3, 2, 1. Pindahin aja. Ayo, Kak Arta, silakan. Mau bertanya apa? Kak Arta juga tiba-tiba raise-nya tidak ada. Masih Iya, iya, halo, halo, ke halo, mute sorry. kayaknya Kak Arta ya. Yang mana dulu Saya, nih? Yang mana dulu nih? Satu-satu nih. saya Arta. Ah, boleh. Silakan, Bapak, silakan. Terima kasih, Mas Gibran, eh Mas Lovan. Saya dari Arta Capital Partners Limited, Investment Manager dari London. Saya tertarik tadi ada informasi di titik Selawah itu nggak ada keterangannya apapun ya. Apakah dia sudah bagaimana progresnya kayak gitu? Apakah sudah PPA atau belum atau masih memerlukan pendanaan atau apa seperti itu? Itu aja informasi yang ingin saya dapatkan, Mas Rufan. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak Arta. Saya coba jawab ya terkait dengan Selawah ini. Kalau Selawah ini bisa dibilang merupakan salah satu giant field kami ya, yang resource-nya cukup besar. Sampai saat ini kami masih terus fokus ya untuk melakukan pengembangan untuk di WKP Selawah ini. Targetnya memang di tahun ini kami bisa mendapatkan sumur ya, untuk bisa melakukan memulai aktivitas eksplorasi dan juga melakukan pemboran sumur untuk eksplorasinya. Nah, memang di proyek Selawah ini kita berkolaborasi ya, dikelola oleh Geothermal Energi Selawah, di mana memang ada 25% yang dimiliki oleh badan usaha milik Aceh. Nah, saat ini kami memang masih berprogres untuk melakukan bisnis Halo? partner kami untuk penggarapannya. Memang dalam waktu dekat kita bisa akan langsung masuk ke activity eksplorasinya. Mulai dari pembebasan lahannya, mulai dari kita infrastrukturnya, hingga ke pemborannya. Yang kita masih punya keyakinan untuk bisa kita laksanakan di tahun ini untuk aktiviti eksplorasi awalnya. Itu Pak, mungkin Ya, mudah-mudahan tadi menjawab. terputus mungkin ada informasi yang terlewat. Yang saya itu mungkin apakah masih ada peluang untuk join atau investment collaboration gitu, Mas Rufan. Terima kasih. Ya, ya. Ini kalau menurut pandangan saya untuk peluang kolaborasi itu selalu terbuka ya untuk siapapun ya. Untuk kolaborasi itu sangat terbuka, tapi sangat tergantung. Kita sekarang sudah punya arrangement dengan Pema. Tentu kita akan melihat dulu bagaimana activity yang akan kita lihat ke depan. Nah, tentunya nanti di tahapan development tentu nanti kita lihat, let's see, apakah memang kita memerlukan tambahan lagi partner ke depan, ataukah memang di tahapan awal ini pada saat perjalanannya kita membutuhkan partner dulu. Nah, tentunya ini masih berproses semua, Pak. Arrangement ini yang masih dikaji dan juga didiskusikan secara intens ya bersama tim di Pema juga, yang mudah-mudahan nanti progres ataupun informasi-informasi yang terkait itu akan kita coba follow up lebih lanjut ya. Yang bisa saya jawab sejauh ini ialah seperti itu mungkin Pak Arta. Terima kasih. Makasih banyak, Mas Rufan. Oke. Terima kasih banyak, Bapak Arta udah memberikan pertanyaannya. Sekarang kita balik lagi deh ke Mas Fauzan. Tadi kayaknya raisan pertama deh. Mas Fauzan sudah hadir? Sudah. Sudah. Silakan Mas Fauzan. Pertanyaannya apa nih? Izin tanya Pak. Eh, Pertama itu tentang potensi geotermal di Indonesia yang kan termasuk yang terbesar ya di dunia sampai 40% perkiraan. Nah, sedangkan eh, ya tadi targetnya di 2030 itu utilize 3 gigawatt atau sekitar 10%-an dari potensi kita sendiri. Eh, Nah, khususnya untuk daerah-daerah yang secara teknologi atau perizinan atau sosial isu yang termasuk resiko tinggi itu gimana ya Pak, pengembangannya atau memaksimalkan potensi tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait diversifikasi produk, tadi disinggung ada diversifikasi produk. Nah, mungkin khususnya produk yang mensupport TKDN tinggi, karena banyak juga area geotermal itu yang ya alam yang indah, mungkin ya tadi geoturism atau material atau suku cadang yang juga masih banyak impor, mungkin itu
seperti apa ke depan perencanaannya atau pengembangannya tentang diversifikasi produk khususnya yang bisa TKD, mensupport TKD yang tinggi. Mungkin itu, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Tadi, sorry kalau saya tidak salah untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan pengembangan di wilayah yang resikonya sangat tinggi ya, Pak Ya, Fauzan ya? yang ya yang sampai saat ini kayak udah lama isunya mau dikembangkan tapi nggak pernah ada eh, mulai-mulai gitu. Itu Ya, ya, biasanya oke. karena apa dan ya bagaimana? Ya, siap. Ya, oke. Ya, ya, mungkin bisa kalau saya balik lagi ke materi yang saya sampaikan tadi ya, memang biasanya untuk lapangan-lapangan yang sifatnya greenfield atau lapangan baru itu perlu kajian yang mendalam, Pak Fauzan, untuk kita bisa melakukan aktivitas yang ada di situ. Jadi memang kajian mendalam ini yang perlu kita lakukan bagaimana kita mampu harus melakukan semacam penyusunan FS ya dan juga FID untuk mendapatkan semacam titik optimal. Kira-kira berapa installed capacity yang bisa kita kembangkan dan juga kita harus melihat dari pengembangan kapasitas terpasang tersebut, apakah demand-nya bisa dibilang cukup untuk kondisi saat ini di sana, kelistrikannya seperti apa, dan juga kita harus melihat bagaimana pengembangan yang harus dilakukan ini menggunakan teknologi apa gitu. Nah, jadi memang kajian-kajiannya itu dari sisi subsurface-nya, dari sisi teknologi selection-nya, dari sisi electricity demand-nya, dari sisi nilai investasinya itu harus dikaji secara memang perlahan-lahan ya, perlu dengan pertimbangan yang matang. Sehingga nanti harapannya dapat memberikan output yang menghasilkan keekonomian proyek yang optimum. Ya, kita melihat memang pengembangan PG saat ini bisa dibilang Mas Fauzan ya, kita sudah memulai beberapa pengembangan WK itu untuk aset-aset area-area yang memang sudah lama seperti Greenfield itu di Selawah kita tahun ini akan melakukan pemboran, di WKP Kota Mobagu tahun ini kita juga akan melakukan aktiviti eksplorasi ya. Nah, itu harapannya kalau kita melihat trennya itu sudah mulai untuk eh, strategi untuk akselerasi percepatan. Nah, harapannya memang sesuai dengan target PG ke depan untuk me-utilize 3 gigawatt resource itu bisa menjadi kita coba percepat untuk pengembangan bisnisnya ke depan. Lalu tadi terkait pertanyaan kedua terkait dengan diversifikasi produk ya saya sepakat ya. Tadi eh, PG riset yang hubungannya nanti akan menciptakan diversifikasi produk yang bermacam-macam. Sehingga fleksibilitas PGE dalam melakukan aktivitas bisnis itu bisa mendapatkan banyak opsi nanti ke depannya. Nah, opsi ini juga bisa memberikan value tadi ya. Value itu bisa meningkatkan TKDN, bagaimana produksi-produksi yang dilakukan PGE itu terkait dengan side produknya itu juga bisa memberikan semacam support dalam menciptakan kontribusi fiskal bagi negara. Nah, itulah yang kita juga sekarang optimumkan. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan TKDN, PGE juga menerapkan juga akan ya berencana memiliki investasi di dalam hal manufacturing yang dalam hal ini manufacturing ini nanti akan memindahkan beberapa produk-produk critical spare part-nya pembangkit yang tadinya harus diimpor, tapi kita berkolaborasi juga dengan strategic partner itu akan melakukan manufacturing itu di dalam negeri, yang nanti supply dari produk-produk critical dari pembangkit ini akan disuplai untuk pengembang geothermal di seluruh Indonesia. Itu harapannya nanti terciptanya geothermal ekosistem yang mampu memberikan kontribusi positif buat Indonesia. Yaitu Mas, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Fauzan. Terima kasih. Izin, Pak, boleh yang pertama kalau untuk info kayak progresnya setiap area rencana itu bisa diakses kah atau Oke, internal aja? ya, ya. Saya coba jawab. PGE sekarang sudah menjadi perusahaan publik ya, Mas Fauzan, sehingga memang keterbukaan informasi dan juga update-update terkait dengan proyek itu dilakukan secara berkala ya. Nah, nanti terkait dengan update-nya itu mungkin dapat diakses nanti di webnya Pertamina ya. Ada menu investor di situ kita rutin melakukan update-update terkait dengan kinerja dan juga
status-status di proyek kami, ya seperti apa progres-progresnya. Nah, nanti itu bisa dilihat ya bagaimana Lumut Balai Unit 2 saat ini kita dalam tahapan persiapan untuk melakukan commissioning. Untuk proyek kami di cogeneration kami melakukan lalu di sisi tunggu PLTP dari sisi PLN. Nah, itu update-update terkait dengan status-status proyek itu kami lakukan secara berkala di web kami dan juga di keterbukaan informasi kami di Bursa Efek Indonesia. Itu dapat diakses Mas Fauzan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Mas Fauzan udah bertanya. Sekarang ya masih raise hand. Mas Wildan masih ingat kan pertanyaannya kan? Silakan Mas Wildan. Ya, Oke. ya terima kasih atas kesempatannya. Permisi Pak Lufan izin bertanya. Untuk subsurface risk yang dimaksud itu seperti apa ya Pak ya? Karena yang pernah saya dengar itu dalam proses pengeboran kerak bumi ini tergolong dalam Pak ya kalau untuk pembangkit geotermal dan itu bisa berpotensi memicu gempa. Lalu bagaimana strategi dari PGE untuk memitigasi risiko tersebut ya Pak? Lalu yang kedua itu juga terkait pengembangan proyek tersebut, pastinya ada tantangan dalam meyakinkan masyarakat lokal terkait dampak lingkungan dari pembangunan pembangkit geotermal tersebut. Dan respon masyarakat tersebut beragam, Mbak ya. Sebagai contoh, saya lihat dari NetGeo itu awalnya masyarakat di Flores itu menolak karena mereka takut dampak lingkungannya itu dapat mengurangi kesuburan tanah dan lain-lain gitu, Pak. Dan juga saya lihat di daerah Jawa Barat itu juga ada penolakan keras dari masyarakat karena khawatir akan dampak lingkungan tersebut. Lalu bagaimana strategi PGE untuk meyakinkan masyarakat terkait keamanan dampak lingkungan dari pembangunan pembangkit geotermal tersebut ya Pak? Mungkin terima kasih Pak. Ya, oke. Makasih Mas Wildan. Ini pertanyaannya cukup teknis dan juga cukup deep ya di pertanyaan kedua. Kalau subsurface risk sendiri, saya tadi mungkin kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi ya, memang itu pasti ada. Risiko subsurface itu bisa dibilang pasti ada karena bisa dibilang geothermal itu merupakan risiko bisnis yang dengan risiko bawah tanah ya, di mana kita harus melakukan pemboran, di mana dalam melakukan pemboran itu ada probabilitasnya ya, apakah pemboran itu bisa berhasil atau tidak. Nah, itulah yang harus diperkuat dari activity surveinya, bagaimana prospek dari suatu lapangan itu mampu dilihat secara mendalam ya sebelum kita dapat melakukan aktivitas pemboran. Tadi terkait dengan resikonya gempa ya memang pasti ada ya, resiko gempa itu selalu ada. Cuma dari activity gempa itu biasanya kita mitigasi dari penerapan bagaimana kita bisa menaruh namanya early warning system di setiap eh, 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 area kerja kita. Dari early warning system ini kita bisa melakukan pemetaan tuh nantinya, pemetaan bagaimana tren gempanya, bagaimana langkah mitigasi dari sisi infrastrukturnya yang harus disiapkan ya di PGE untuk memitigasi agar risiko ini tidak dapat kita minimalisir seminimum mungkin. Nah, itu mudah-mudahan menjawab ya terkait dengan subsurface risk tadi. Risiko yang memang itu ada, tapi kita bisa maintain dan kita bisa mitigasi untuk mendapatkan pencapaian yang misalnya lebih baik lagi. Lalu terkait dengan tadi penolakan masyarakat dan juga terkait dengan isu lingkungan, saya akan jawabnya mungkin begini, Mas. Pengaturan bisnis panas bumi itu sangat highly regulated. Banyak sekali regulasi-regulasi yang harus dipatuhi untuk kita bisa masuk, untuk kita bisa menjalankan aktivitas bisnis ya. Ada namanya perizinan, ada namanya social mapping juga yang harus dilakukan oleh pengembang, yang dimana di dalam perizinan itu terdapat aspek-aspek yang memang harus dipenuhi, seperti salah satunya kajian AMDAL. Dan juga ada analisis social mapping. Nah, itulah yang harus dilakukan di awal nih, bagaimana pengembang panas bumi khususnya PG itu mampu melakukan analisa terkait dengan bagaimana dampak lingkungannya ke masyarakat sekitar, bagaimana masyarakat-masyarakat yang misalnya akan terdampak, yang akan misalnya ada aktivitas yang terganggu dari masyarakat ini dengan adanya aktivitas panas bumi itu yang harus
dikaji secara mendalam. Nah, sehingga memang itu tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya, mengapa untuk kita melakukan pengelolaan wilayah kerja Greenfield itu membutuhkan waktu yang cukup lama tadi. Setiap aspek itu memang harus dikaji dan dianalisa secara mendalam ya. Jangan sampai kita sudah memitigasi di awal adanya misalnya resiko penolakan masyarakat, itu kita coba kuantifikasi di awal dengan melakukan sosialisasi, dengan melakukan komunikasi. Yang saya lihat sejauh ini untuk di WKP PGE sendiri itu berjalan dengan sangat baik ya. Di mana kita dengan masyarakat-masyarakat sekitar itu hidup menyatu ya, komunikasi selalu terjalin secara terus-menerus, ada wadahnya, ada pemberdayaan masyarakatnya juga yang kita melihat terkait dengan risiko-risiko penolakan masyarakat ini mampu kita minimumkan seminimum mungkin, terutama untuk di WKP-WKP-nya PGE. Itu mungkin Mas Julian mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mungkin kalau yang masalah deforestasi itu saya juga pernah dengar itu awalnya mungkin terjadi penolakan, Pak ya. Tapi seiring dengan edukasi masyarakat dan juga masyarakat mengambil dampak positif dari adanya PGI tersebut, akhirnya kan masyarakat setempat dapat listrik gratis dari PGI, Pak. Ya, mungkin lambat laun itu memang harus caranya seperti itu, Pak, dari edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat ya mungkin, Pak. Ya. Dan terima kasih atas paparannya, Pak ya. Ya, sepakat sekali Mas Julian. Edukasi, kita melakukan pelatihan, melakukan strategi komunikasi ke masyarakat sekitar, dan juga tadi pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar, itulah yang nanti akan menciptakan semacam suatu pola hubungan yang baik ya ke masyarakat sekitar. Terima kasih Mas Julian. Baik, Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Wildan atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat box ya. Yang pertama dari Bapak Mainardi, izin bertanya, apa alasan PGE tidak berminat terhadap wilayah panas bumi NTT, Flores Geothermal? Lelang WKP Nage NTT kemarin apakah PGE ikut? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Pak. Ya, oke. Ini pertanyaannya juga cukup teknis ya. Ya memang kalau terkait dengan minat ataupun partisipasi ya dalam lelang WKP itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan, Pak Menardi. Terima kasih ya saya ucapkan atas pertanyaannya. Kita melihat di sini eh, eh, terkait dengan proses lelang WKP dan juga proses terkait dengan partisipasi itu mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya bagaimana fokus proyek PGI ke depan. Kalau saya jelaskan tadi, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi, fokus PGI ke depan itu bagaimana mengoptimumkan WKP existing yang kita melihat banyak sekali resource yang memang belum terutilize. Bagaimana kita saat ini memang fokusnya ialah menghasilkan quick win tadi. Dari quick win tadi, risikonya bisa dibilang lebih rendah, investasinya lebih murah. Nah, itulah yang bisa mempercepat growth-nya PGI ke depan. Nah, sehingga memang bukan lebih ke arah minat tidak minatnya, tapi lebih ke arah bagaimana PGE memprioritaskan terlebih dahulu terkait dengan proyek-proyek yang memang bisa menghasilkan nilai komersial yang lebih cepat. Nah, itu lebih ke arah situ sih, terkait dengan mengapa PGE mungkin belum berminat ataupun mungkin belum dapat berpartisipasi dalam lelang WKP di lagi. Tapi ke depan tentu kita tetap melakukan pengkajian setiap ada lelang WKP yang kita melihat dari asesmen yang kami lakukan dan juga dari data yang diberikan oleh BTKI misalkan memiliki prospek yang baik dan juga cocok dengan kompetensi yang dimiliki oleh PGE. Dari sisi resource-nya tentu PGE juga sangat terbuka opportunity-nya untuk mengikuti dan juga berpartisipasi dalam lelang WKP yang baru. Yaitu mungkin Pak Menardi, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Menardi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ari Hakim ya pertanyaannya. Mau bertanya, kira-kira seperti apa sosial isu yang dihadapi di setiap site di PJ? Makasih. Itu pertanyaannya, Pak. Ya, oke. Sosial Terima kasih issue. ya.
Pak Ari. Nah, ini sebenarnya mirip dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan social issues. Social issues ini memang kaitannya lebih banyak ke irisan terkait dengan aktivitinya PGI yang bersentuhan dengan masyarakat ya. Ada beberapa risiko ya. Memang apabila memang tidak termaintain dengan baik, itu bisa saja terjadi kemungkinan gesekan-gesekan ya. Misalnya penolakan masyarakat, adanya juga aktiviti-aktiviti yang kaitannya dengan hal-hal yang beririsan langsung ataupun mampu misalkan ya menurunkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja sekitar. Nah, itu yang mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Mungkin saja bisa terjadi apabila kita tidak memitigasi resikonya. Nah, kita melihat misalnya risiko penolakan masyarakat tadi kita bisa mitigasi dengan kita melakukan social mapping tadi, melakukan activity yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, melakukan edukasi, melakukan campaign, dan juga melakukan activity yang mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi di masyarakat sekitar. Sehingga memang social issues yang ada di wilayah PGI saat ini itu mampu kita minimalkan seminimal mungkin untuk saat ini. Ya, itu mungkin Mas Gibran pertanyaannya. Pak Arif, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Oke, siap. Bagaimana Pak Ari? Sudah ya? Sudah terjawab ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Rian. Bagaimana strategi penyikapi beberapa penolakan pembangunan lapangan geotermal yang terjadi di beberapa wilayah timur Indonesia dari pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat? Strateginya gimana nih? Ya, oke. Siap. Makasih, Pak Gibran. Ini pertanyaannya sepertinya beberapa pertanyaan saya lihat tadi banyak kaitannya dengan aspek sosial ya. Ya, ya tadi ya, terkait dengan di wilayah timur, apa yang terjadi di wilayah timur itu tentu kalau dari sisi saya sendiri saya harus melakukan analisa dulu ya. Kenapa penolakan itu terjadi gitu nih kan kalau PGI kan sepertinya belum belum mengembangkan wilayah sampai ke daerah timur ya seperti di Maluku itu kita belum masuk ke sana. Nah, itu kita tapi cuma kalau saya boleh menjawab, saya harus menganalisa dulu apa yang menjadi akar masalahnya. Nah, dari sisi akar masalah itu kita melihat dulu nih, apakah strategi komunikasi dan juga edukasi itu sudah berjalan efektif atau belum, ya. Nah, apabila memang itu belum, itu yang coba kita carikan titik tengahnya, titik optimumnya. Bagaimana pola hubungan, bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat itu bisa berjalan dengan baik ya. Yang tidak kalah penting ya memang kita harus melakukan proses komunikasi dan diskusi itu ke tokoh masyarakat setempat ya. Itu yang harus menjadi strategi utama kita dalam membina komunikasi. Kita harus menjelaskan bagaimana pentingnya geothermal ini untuk pengembangan listrik ke depan, bagaimana dampak ekonomi dari pengembangan geothermal ini untuk masyarakat sekitar, bagaimana nanti kelistrikan dari wilayah kerja ini mampu menghidupkan wilayah sekitar sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat yang bisa menjadi lebih baik lagi, baik dari sisi investasinya, dari sisi pendidikannya, sehingga nanti sumber daya manusia dan juga pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar itu mampu meningkat. Nah, hal-hal komunikasi ini yang harus secara intens harus dilakukan secara terus-menerus, secara eh continue ya ke masyarakat sekitar. Nah, itu yang saya rasa bisa memitigasi resiko-resiko penolakan yang terjadi di wilayah sekitar tersebut. Itu mungkin Mas Gibran, Mas Rian, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian ya udah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, Rika Rizka. Izin bertanya, apakah dari PY sudah memulai pengembangan di geothermal system yang bersifat unconventional sehingga menggunakan teknologi Enhanced Geothermal System atau EGS? Ya, oke. Ini pertanyaannya cukup teknis ya. Mungkin saya coba limitasi dulu pertanyaannya. Kalau unkonvensional yang dimaksud di sini mungkin yang non konvensional ya, atau yang sudah menggunakan teknologi yang uh, uh, di luar dari teknologi yang umum ya, di mana steam yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang non konvensional sendiri itu ada beberapa pengembangan teknologi ya yang saat ini sudah sedang bisa dibilang secara agresif akan dilakukan oleh PG dan sudah ada pilot projectnya, yaitu di Lahindong kita menghasilkan sekitar 0,5 megawatt ya di sana untuk on use-nya kita, yaitu teknologi cogeneration tadi, yaitu teknologi binary.
di mana memang teknologi binary ini memanfaatkan keluaran steam dari brine yang kita coba optimumkan untuk dapat menghasilkan tenaga listrik yang secara kuantifikasi listriknya itu juga cukup besar untuk bisa membangkitkan tenaga listrik sehingga menambah suplai listrik PGE untuk dapat disalurkan ke PLN. Nah, hal itulah yang secara intens kita saat ini sedang berkolaborasi dengan PLN Group yang harapannya dalam waktu dekat kita bisa dapat melakukan proyek EPCC ya untuk pembangunan pembangkit listrik cogeneration ini. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah PGE sudah memulai pengembangan pembangkit geothermal yang sifatnya non konvensional atau dalam hal ini binary, itu sudah dilakukan dan sedang akan dilakukan dan mudah-mudahan akan beroperasi komersial dalam beberapa tahun ke depan. Ya, makasih Mas Gibran. Mas Mbak Rizka ya tadi ya. Oke, Makasih. Mbak Rizka ya. Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Rizka. Ini banyak yang teknis ya Pak ya, sama isu sosial yang diangkat kayaknya dari pertanyaannya. Oke, ini kayaknya terakhir dari ada Almaida, Mbak Almaida. Bila wilayah kerja jauh dari perkotaan, bagaimana dimanfaatkan untuk warga yang di perkotaan? Ya, oke. Gitu. Ya, siap. Saya coba jawab. Bisa dibilang hampir semua ya, rata-rata wilayah kerjanya PGE itu jauh dari perkotaan. Jauh dari perkotaan karena dia wilayahnya itu berpusat di pegunungan. Ya. Cara eh, melakukan penyaluran listrik tentunya ialah menggunakan transmisi. Ya. Transmisi melalui gardu induknya PLN. Nah, itulah yang nanti pembangkit listrik geothermal itu mampu dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Seperti halnya di Lampung ya, kami punya wilayah kerja Ulu Belu itu eh, transmisi kami, pembangkit kami ada di Kabupaten Tanggamus ya, di Kecamatan Ulu Belu itu mampu mensuplai eh, pembangkit tenaga listrik untuk sampai ke wilayah perkotaan, misalkan di Pringsewu ataupun di Kota Agung ya. Yang itu jaraknya mungkin kalau kita menggunakan kendaraan mobil itu bisa sekitar 2 jam. Dan juga kota-kota di sekitaran yang ada di Lampung ya seperti Bandar Lampung, Kota Agung, apa namanya Gedong Tataan ya di Pesawaran. Nah, itu mampu kita suplai dari pembangkit listrik yang ada di Ulu Belu. Dan ada juga yang sebenarnya wilayah kerjanya PG itu sebenarnya cukup dekat dengan perkotaan. Contohnya di Lahendong. Nah, itu kita bisa dibilang untuk di pembangkit listriknya itu di Lahendong yang jaraknya itu beririsan dengan kota Tomohon. Itu pun secara langsung bisa dibilang langsung dinikmati oleh masyarakat Tomohon terkait dengan utilisasi tenaga listriknya yang alhamdulillah berdasarkan pertanyaan ini itu mampu menjawab bahwa warga perkotaan itu Tamina Geothermal Energy. Ya, makasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan ya. Bagaimana kesan dan pesannya hari ini sangat luar biasa ya kayaknya. Bapak, terima kasih banyak ya Pak Lufan ya untuk memberikan materinya yang sangat luar biasa sekali dan ini bermanfaatnya bagi seluruh Indonesia ya. Dan terima kasih banyak juga kepada para EBT Heroes yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Nah, sebelum saya tutup, nanti kita akan foto bersama dulu ya. Oke, ayo mari kita on cam dulu semuanya. Ya, mari kita berikan apresiasi kepada Pak Lufan telah memberikan materi yang sangat luar biasa, menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga. Luar biasa ya. Makasih. Dan jangan lupa ya, betul. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Dan jangan lupa apresiasi juga kepada diri sendiri pada BT Heroes. Kalian juga sudah luar biasa telah hadir tepat waktu dan mengikuti acara hingga dari awal hingga akhir. Yuk, kita foto bareng dulu yuk. On cam dulu semuanya, silakan. Saya cek nih, saya yang belum on cam ya. Oke, foto on cam ya. Kenang-kenangan. Kapan lagi? Oke, saya hitung mundur dari 3 ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Dengan demikian berakhirlah sudah acara yang berjudul eh
Sudah berakhirlah acara yang kita selenggarakan pada sore hari ini oleh Zona IBT. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh IBT Heroes yang telah mengikuti acara sore hari ini. Dari awal hingga akhir, kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Noval Gibran Haidar Rahman selaku fasilitator pada sore hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om dan salam kebajikan. Dadah Waalaikumsalam semuanya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Terima banyak. kasih Terima Zona kasih EBT, terima kasih Mas terima Gibran, kasih. terima kasih semua. Terima kasih ya semuanya ya. Sampai bertemu kembali di Ya, acara selanjutnya. boleh, terima kasih.